Sahabat Suara Tapian, kami membuat konten semacam motivasi bagaimana menjalani kehidupan. Sungguh kami berani menyebut ini bukan karena memang kami lebih tarap, berpengalaman, lebih banyak makan asam garam kehidupan, tapi paling tidak apa yang kami alami, apa yang kami tahu sedikit, mungkin secuil dalam perjalanan kehidupan, itu yang kami bagikan. Barangkali bermanfaat untuk sesama, untuk teman-teman yang butuh paling tidak mendorong, paling tidak menyemangati, paling tidak untuk memberi antusiasme menjalani kehidupan. Saya sebut, saya garis bawahi bahwa kadang kehidupan memang tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berencana, barangkali rencana kita itu tidak selalu terjadi tuntas, berhasil, dan disitulah perlu kita merenung, menyadari apa yang kita rencanakan itu tidak berhasil, tidak boleh membuat kita keder atau undur dalam perjuangan lebih lanjut. Bahwa kenyataan di kehidupan, pengalaman-pengalaman seperti itu memang harus terjadi. Kita rencanakan baik, kita buat program yang baik, tapi tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Apa yang terjadi? Mari kita pelajari apa mulanya, apa yang membuat alasan tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Kita koreksi. Kalau itu internal kita, barangkali memang otokritik untuk diri kita. Tetapi karena eksternal dari luar, barangkali banyak pelajaran berharga. Mungkin belum waktunya, mungkin banyak hal yang harus kita siapkan. Maka para motivator menyebutkan kegagalan itu adalah pengalaman yang berharga untuk lebih punya kesempatan berhasil lebih bagus. Itu sebabnya tidak perlu digerutui atau dipersungut-sunguti pengalaman yang sulit, kesulitan yang kita alami itu barangkali penting untuk imun dalam menjalani hidup. Ketika kita sadar kesulitan-kesulitan itu ternyata di kemudian hari membuat kita tidak mudah patah arang, tidak mudah patah semangat. Ketika problem melilit kehidupan kita, kita tahu memang kadangkala persoalan yang kita rencanakan untuk bisa selesai tidak selesai. Ada hal-hal yang harus kita sadari sebagai manusia, sebagai insan yang punya keterbatasan. Kita diberi ruang untuk menyelesaikan, tapi juga kadangkala problem yang kita alami harus selesai dengan proses waktu yang akan menjawabnya. Kami tidak hendak berretorika, ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sulit itu tidak harus membuat kita putus asa. Intinya, banyak orang yang karena mengalami pengalaman sulit, dia mengundurkan diri dalam pertarungan, dia menyebut dirinya tidak mampu, dia menyebut bahwa memang Tuhan tidak sayang dengan dia, padahal Tuhan memberi kesempatan itu untuk kita makin tarap, makin berkembang. Tahukah saudara, dengan kita sadar pengalaman-pengalaman sulit itu kita alami, itu membuat kita mampu mengukur diri kita, mampu menyadari bahwa memang kita bukan manusia hebat, tapi manusia yang perlu pengalaman-pengalaman sulit untuk membuat kita imun, untuk kuat, untuk mampu mengalami hal-hal sulit, tidak membuat kita keder. Kira tidak berpanjang-panjang pengalaman ini kami bagikan karena secuil pengalaman kami yang kami bagikan itu pernah kami alami. Di masa-masa sulit itu penting kita bertekuk lutut. Memang kita tidak mampu, kadangkala kita hampir putus asa. Tetapi ketika kita ditubur jurang atau keputusasaan, kita ingat ada harapan, ada pesan moral bahwa ada kuasa ilahi yang mengitari kita, yang tidak mau kita gagal. Mungkin sementara diizinkan kita mengalami kegagalan itu agar kita
makin berpaut, berelasi, mengandalkan Dia, sebab kita tidak mampu. Jika itu sampai, jika kita sadar bahwa kita punya keterbatasan, kita punya pencipta kita, merancangkan yang baik pada kita. Bukankah kita percaya bahwa kita dicipta istimewa, berbeda dengan masing-masing orang? Barangkali kita punya saudara, satupun kita dengan saudara kita, pasti berbeda rencana Tuhan untuk kita masing-masing. Karena itu, kita memang manusia istimewa. Dalam batin kita, kita harus tunjukkan memang kita istimewa di mata Tuhan. Karena itu keistimewaan kita itu harus kita buktikan, kita aplikasikan bahwa tidak boleh kita berputus asa dalam kehidupan. Itu sahabat Suara Tepian yang bisa kami bagikan. Terima kasih.